Shalom adik-adik semuanya. Hai. Yuk sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa kita, kepada sahabat kita. Dia sudah menanti kita untuk datang di hadiratnya. Sama-sama kita letakkan tangan kita di hati kita. Mencari wajah. Ku cari wajah. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Kita pandang Tuhan, kita katakan, Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Lord, we come to you, Lord, with all our hearts. Ku cari wajah-Mu, Temukan kasih-Mu. kami tahu Kau ada, Tuhan. Kau Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang Tuhan, kami
Kami mencari kerajaan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Kami mencari Engkau, Allah yang hidup. Hanya Engkau Tuhan sumber kehidupan, hanya Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Ya Rola Bashi, Ya Rola Ya Rola Baso, Ya Rola Baka, Ya Rola Baso, Ya Rola Ya Rola Baka, Ya Rola Baso. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan lembut. Kita nikmati kasih-Nya, kita nikmati kehadiran-Nya. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. kami pandang Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Tempat kami berlindung, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami. sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau terlalu indah dan kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan di hati kami, supaya kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami juga menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Kita mau baca sama-sama di Bilangan pasal 22. Ayatnya dari 21 yang akan kita baca bareng-bareng ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi dari ayat 1 supaya nggak ketinggalan cerita awalnya. Cerita awalnya ini sebenarnya kalau boleh di sum up, boleh dijadikan singkat, itu adalah ketika Balak ini gentar, takut menghadapi bangsa Israel tuh yang kuat. Tuhan itu selalu bela, makanya takut si Balak ini. Makanya akhirnya dia minta si Bileam ini diminta tolong untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi di panggilan yang pertama Bileam menolak. Di panggilan yang kedua, nah ini Bileam masih mempertanyakan hal yang sama. Kita lihat ya, ayat 21 kita baca bersama-sama bergantian. Teman-teman juga bisa baca sampai telinganya dengar apa yang kalian baca ya. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit
di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 27, melihat malaikat itu meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kau kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Kalau teman-teman nanti baca di ayat yang sebelumnya 21 itu, ketika Tuhan itu pertama kali bilang sama Bileam dan bilang, no, enggak boleh pergi sama mereka. Karena itu bangsa yang aku berkati, itu bangsa umat kesayangan, umat pilihan. Enggak boleh kutukin mereka, enggak boleh kutukin bangsa Israel. Oke, Bileam taat. Tapi ketika Bileam mempertanyakan kembali apa yang jadi perintah Tuhan yang pertama kali tadi, disitulah muncul hal-hal berikutnya yang tadi kita baca ketika Bileam itu ketemu sama malaikat Tuhan. Artinya ketika Tuhan itu ngomong satu kali, perintah, teguran, tuntunan, kita ini ketika mendengar, jangan sampai kita mempertanyakan lagi apa yang Tuhan itu sampaikan di hati kita. Bahaya, karena ketika kita taat itu ada berkat, maka ketika kita nggak taat, jangankan belum taat. Ketika kita ini mempertanyakan aja apa yang Tuhan itu suruh untuk kita lakukan, itu akan jadi sebuah alarm pertama bahwa ada sesuatu yang gak akan oke untuk terjadi di dalam hidupnya kita. Dan yang kedua, jangan pernah korbankan rencana Tuhan yang indah di hidupnya kita untuk atau dengan sebuah ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu gak pernah berujung dengan hanya guilty atau gak damai sejahtera aja. Tapi pasti ada hal-hal yang gak enak ujungnya. Makanya bersyukur ketika Bileam ini ditegur sama Tuhan, sampai keledainya bisa bicara ya. Dia ini taat dan dia memilih untuk berkata
seperti apa yang ditaruh Allah di dalam mulutnya. Di ayat 38 tadi dia bilang kan, statementnya si Bileam ini bilang, perkataan yang akan ditaruh Allah dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, itulah yang akan kamu lakukan. Apa yang Tuhan suruh kita untuk kerjakan, itu yang akan kita kerjakan. Pertanyaannya, ada enggak hari-hari ini Tuhan itu ngomong di hati kita jelas. Tuhan itu tegur kita dengan begitu sayangnya, tapi kita ini masih gak mau denger. Atau kita pilih, enggak, aku gak salah. Aku gak mau minta maaf duluan. Mungkin kita lagi berantem sama saudara. Tapi Tuhan itu sangat-sangat jelas ngomong di hati kita. Ayo minta maaf. Walaupun kamu gak sepenuhnya salah, kamu bukan yang memulai pukul duluan. Tapi hati ini bilang, ayo minta maaf. Apakah kita jadi orang yang, oke Tuhan, siap, aku akan taat. Gak pakai tanya kedua kali dan gak pakai ulang-ulang minta Tuhan, oke tanda deh Tuhan, kalau memang aku harus minta maaf, tanda lagi dong. Gak perlu lakukan itu, tapi sekali Tuhan bilang, langsung taat. Dan kita itu taat bukan pada apa kata manusia. Bukan apa yang hati kita atau daging kita sebagai manusia ini pengen lakukan gitu ya. Gengsi, aku gak mau minta maaf. Bukan, kita taat ini sama Tuhan yang suruh kita. Yang punya kuasa di dalam hidupnya kita. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang minta kita lakukan sesuatu. Itu yang perlu kita taati. Bahkan ketika sekitarnya kita, manusia atau teman di sekitarnya kita ini ngomong sesuatu yang kayaknya ada benernya ya. Tapi ketika hati ini langsung bilang no. Kelihatan baik tapi belum tentu benar. Dan taat itu sekali lagi bukan lihat karena kalau aku gak ikuti teman-temanku Kak, bisa bahaya Kak, aku bisa kehilangan teman Kak. Lebih baik taat sama Tuhan, kehilangan teman daripada harus melukai Tuhan dan punya segalanya. Punya teman banyak, punya apapun juga di dunia ini tapi kehilangan Tuhan. Percuma juga ya. Walaupun si Balak ini tadi ngasih berapa banyak dikali lipatkan. Kalau kamu mau ngutuki Israel, aku akan kasih kamu berkali-kali lipat. Tapi Bileam memilih untuk enggak lakukan itu. Karena Tuhan jauh lebih berharga daripada segala hal yang dunia ini bisa tawarkan ke kita. Hari-hari ini kalau kamu diminta oleh Roh Kudus di dalam hatimu untuk menaati sesuatu, jangan tunda ketaatanmu. Jangan tanya lagi, tapi langsung taat sama Tuhan. Taruh kedua tangan di hati seperti ini. Tuhan, kami mau untuk belajar taat mulai dari sekarang. Karena ketaatan-ketaatan kecil inilah yang akan membuat kami peka dengan suara Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu taat dan setia kepadamu. Karena dari sinilah kami tahu ada berkat menanti kami. Menanti di dalam setiap ketaatan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan tuntun kami selalu ya Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Senang banget kita bisa saat teduh terus ya sama-sama. Tadi Kak Vina sudah bilang soal ketaatan. Kalian boleh tuh tulis di kolom komentar ya. Ketaatan apa yang Tuhan ingin kalian lakukan? Hari-hari ini Roh Kudus dorong kalian itu untuk lakukan apa? Dan kalian bilang kalian mau taat. Kalian boleh tulis, nanti kakak-kakak pasti akan doakan. Amin. Sampai jumpa di saat teduh bersama Eagle Kids Jumat depan. Tapi setiap hari pastikan juga saat teduh ya. God bless you. God bless you. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu,
dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.